Kita berjumpa kembali dalam bincang di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto. Kita akan menghadirkan bincang dan tempat bincang kami sangat cozy hari ini karena berada di Warkop Villa Kuda di kawasan Ciawi Bogor. Kenapa Ciawi? Karena memang kita akan bicara tentang Ciawi, Puncak dan sekitarnya yang 2 minggu lalu sangat viral karena jarak antar Puncak menuju Jakarta hingga 17 jam. Apa yang terjadi dan perlukah dilakukan penataan ulang di kawasan ini? Jadi kalau Anda dengarkan ini live di YouTube RRI Bogor dan juga Anda bisa dengarkan juga di Instagram Pro1 RRI Bogor, Anda bisa tonton langsung kami secara live di platform digital. Jadi memang hujan sekarang di kawasan Bogor, karena nggak hujan bukan kota hujan kan gitu. Kalau nggak hujan bukan Bogor, tapi Nusa Tenggara Timur namanya kan gitu ya. Jadi di edisi hari ini kita akan membahas itu. Saya sudah bersama dengan 2 orang yang sangat kompeten karena saya nggak mau bahas ini dengan orang lain. Jadi saya harus membuat appointment dengan mereka karena mereka yang kompeten untuk menjawab permasalahan ini. Juga teman-teman kita yang sekarang lagi menikmati kopi dan sajian-sajian ringan di Villa Kuda ini. Saya ingin bersama dengan Pak Yayat Supriyatna. Terima kasih Pak Yayat. Beliau pasti Anda tahu lah, beliau pakar tata kota, pralogi, sedang sibuk dengan ibu kota negara baru dan sebagainya kan gitu ya. Dan beliau juga akhirnya kenapa disuruh ke sini? Karena supaya lewat kawasan Puncak. Oh iya. Ya, supaya tahu kan gitu ya. Kemudian saya bersama dengan Syaifuddin Mukhtar atau Gus Udin. Beliau adalah Ketua Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor. Karena kita juga ingin tahu apakah memang ini menjadi isu pusat saja atau memang daerah sebenarnya udah lama berpikir soal itu. Baik, saya pasti harus ke Gus Udin karena memang ini wilayah Kabupaten Bogor, Gus. Rupanya kemacetan 17 jam antara Jakarta dengan Puncak itu menantangkan banyak rapat sana sini. Terakhir 2 hari lalu Menteri Perhubungan bersama Komisi 5 DPR RI rapat kerja dan harus rapat di luar reses kan gitu ya untuk membahas ini. Karena memang sudah mengkhawatirkan, kalau nggak salah Pak Mulyadi dari Komisi 5 yang mewakili bahwa ini agak mengkhawatirkan bisa sampai 17 jam gitu sebenarnya gitu. Apakah bagi Kabupaten Bogor itu ya biasa aja konsekuensi tempat wisata atau bagaimana sebenarnya Gus Udin? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk pendengar RRI Pro1 dan juga Pro3 serta teman-teman yang mendengarkan via streamingnya YouTube ya, YouTube dan Instagram juga Live, Instagram Live gitu. Kang Mul, Mas Mul ini Mas Mul sebetulnya betul. Iya, nggak apa-apa dong. Dan Pak Yayat gitu ya. Jadi berbicara Puncak gitu ya atau berbicara Kabupaten Bogor memang potensi pariwisata khususnya Puncak. Yang dulu tahun 2016 kita juga masih masuk ke dalam kawasan pariwisata strategis nasional. Jadi kawasannya pariwisata nasional strategis. Dan ini saya kira mungkin kalau berbicara 2016 mengapa Puncak dicoret dari kawasan pariwisata strategis nasional karena salah satunya adalah kemacetan. Jadi berbicara kemacetan kemarin yang sempat viral gitu ya 17 jam healing kemudian menjadi berpindah menjadi pusing gitu ya. Iya. Nah memang ini jadi juga sinting. Di TikTok banyak banget tuh healing jadi sinting tuh sebenarnya kan ya gitu. memang kalau dihitung gitu ya jumlah kendaraan yang masuk ketika di hari itu hampir 85.000. Overload sebetulnya di akhir pekan itu bahkan di libur-libur panjang itu maksimal di angka 24.000 sampai 35.000. Data yang diambil itu data dari Jasa Marga kemudian dari kepolisian hampir 85.000 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang masuk. Padahal kalau dihitung dari bawah Gadok sampai ke Puncak pas itu kan hanya 20 km. Jadi kalau dihitung kendaraan itu sebetulnya bisa dihitung kali 4 meter misalkan dikali ke atas itu hanya berapa volume kendaraan gitu. Sementara kemarin antara jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 walaupun diterapkan ganjil genap tetap ternyata overload. Nah, apakah pemerintah daerah tidak memperhatikan? Memperhatikan. Bahkan sebetulnya ini masuk ke dalam 81 titik kemacetan yang sangat krusial di Kabupaten Bogor. Sehingga mengapa juga Ibu Bupati memasukkan di dalam RPJMD-nya adalah membangun Puncak 2. Nah ini sebagai salah satu upaya bagaimana sebetulnya langkah itu adalah untuk mengurangi. Jadi mengurangi jalan atau beban jalan yang memang begitu besar yang ada di kawasan Puncak gitu. Sehingga memang dialihkan ke kawasan Puncak 2. Sentul kemudian langsung ke Cipanas gitu. Sebetulnya itu salah satu langkah untuk langkah ke depan gitu. Walaupun sebetulnya pemerintah daerah kemudian Pak Yayat juga saat itu juga ikut mendampingi gitu ya. Kita uji coba, bukan hanya sekarang kan one way, diuji coba dengan 21.
Ternyata 21 juga tidak berhasil bersama Kemenhub. Kemudian di uji coba juga ganjil genap. Ternyata kendaraan yang masuk ke puncak yang tadinya 35.000 saat level 4 ke 3 sekarang di angka 85.000. Ini kan juga begitu besar gitu. Nah, selain itu sebetulnya yang menjadi perhatian kita itu mendorong pemerintah pusat bagaimana juga sekarang memindahkan PKL-PKL. Ini juga sudah kita lakukan dengan pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah daerah sudah melakukan dan mudah-mudahan di pertengahan tahun ini PKL-PKL yang ada di wilayah puncak itu bisa bergeser ke Gunung Mas, ke rest area. Ini juga karena dianggap mereka mengurangi lebar jauh jalan. Betul, lebar bahu jalan. Sebetulnya kan begini, berbicara puncak itu ada tiga titik yang memang menjadi epicentrum untuk handicapnya ya. Yang pertama adalah di Gadog yang belok kiri kanan itu, kemudian di atas gitu ya, di mana di Megamendung, pertigaan masjid situ, kemudian di atas di pasar. Itu yang menjadi handicap sebetulnya untuk 3 titik. Nah, dari 3 titik ini memang kalaupun dipaksakan, misalkan dengan pembangunan sekarang pelebaran jalan tidak memungkinkan nih. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian salah satu yang pemerintah daerah, Ibu Bupati, Bu Ade Yasin juga bagaimana mendorong puncak 2 tetap dibangun. Baik. Itu sebetulnya. Pak Yayat, kita sebenarnya sebelum libur panjang itu sudah sempat bicara dengan Kapolres Bogor dan Kapolres Kota Bogor. Pada saat itu mereka mengatakan bahwa sudah siap dengan antisipasi ganjil genap dan lain-lain. Tapi faktanya hal itu tidak seindah yang dibayangkan bahwa ada 85.000 masuk. Sehingga muncul pertanyaan, sebenarnya memang puncak sudah nggak worth it untuk bisa menerima volume sebanyak itu, atau justru memang kita agak terlambat mengantisipasi, Pak Yayat? Ini yang menarik ya, saya juga akan menambahkan yang dikatakan oleh Gus Udin ya. Pertama begini, di tingkat nasional itu ada namanya kawasan prioritas pariwisata nasional. Ada 10. Kemudian pemerintah membuat super prioritas. Danau Toba. Kemudian yang kedua Mandalika. Bukan, Gunung Bromo. Oh, Gunung Bromo, betul. Pertama Danau Toba. Kemudian juga Bromo dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada di Mandalika. Yang keempat ada yang di Manado Likupang. Nah, kemudian ada yang terakhir satu saya lupa. Tapi yang menarik begini, puncak itu kalau dilihat dari jumlah pengunjung lebih super prioritas dibandingkan kawasan lain. Coba tanya, silakan datang ke Danau Toba. Betul. Berapa banyak bantuan diberikan oleh pemerintah pusat supaya Danau Toba itu ramai? Nggak rame-rame juga tuh. Nggak ramai. Iya. Kemudian di Mandalika harus buat sirkuit. Kemudian di Bromo akan dikembangkan. Di Manado Likupang itu. Labuan Bajo ya? Labuan Bajo. Di Manado Likupang nih, di Manado juga. ada. Sedang jor-joran. Puncak nggak diapa-apain. Jumlahnya lebih super prioritas. Ultra prioritas dong namanya. Jadi super prioritas. Jadi pertanyaannya kan kita bisa hitung Sabtu Minggu. Tadi angka 85.000 sebetulnya angka yang keluar dari tol. Kalau misalnya satu mobil diisi 5 orang, itu hampir 500.000. Ditambah dengan motor, mungkin ada 600-700.000. Ada nggak tempat wisata dibandingkan Bali? Dalam satu hari? Dalam satu hari itu, 2 hari itu. Bisa mencapai hampir. Enggak, kalau dibandingkan Bali terlalu gede Balinya. Iya. Misalnya dibandingkan dengan Nusa Dua. Iya. Iya kan mungkin. Kalah Nusa Dua kayaknya. Kalah Nusa Dua, itu elit. Nah, kalau sudah mencapai angka 500.000 sampai 600.000, itu kan sebetulnya sinyal bahwa puncak itu sekarang tuh sudah berubah menjadi urban tourism. Wisata perkotaan. Dia sudah beti lah dengan Bandung, dengan Bogor. Jadi betul-betul posisi puncak itu sudah berubah. Pola wisatanya dulu kombinasi alam, kemudian sekarang sudah urban tourism. Jadi urban tourism itu bisa 24 jam. Nah, kalau begitu, kalau sudah hampir mendekati 1 juta, sebetulnya hitung sederhana aja. Pemerintah harusnya kan mikir ya kan. Puncak ini nggak diapa-apain saja. Sudah seperti ini. Nah, pertanyaan itu kecenderungannya sudah sejak tahun berapa kejadian? Sebetulnya sejak tahun 84 sudah hampir tahun 8 akhir 80-an lah. Kalau nggak salah informasi one way itu dari Pak Budi, Pak Dirjen Perhubungan Darat, itu sejak beliau jadi kasat lantasnya Polres Bogor.
Jadi 84-an itu. Jadi bisa dikatakan sudah lebih hampir 40 tahun. Hampir 30 tahun lebih. Kan itu pertanyaannya, hampir 30 tahun menjelang 40 tahun lebih. Tapi kok nggak pernah diantisipasi, kok nggak pernah jadi ultra super priority kan nggak pernah juga. Nah begini, yang perlu kita tanya, Kabupaten Bogor itu nggak berdaya. Karena apa? Satu, jalannya jalan nasional. Oh. Mau membenahi Cisarua itu harus izin dulu, tanya sama Balai Besar Jalan Nasional. Tanya dulu ke PUPR. Maka waktu saya diminta bantuan oleh Ibu Bupati sebelum Bu Ade, Bu Nur Hayati, Bu Rianti, itu pelebaran itu 2017 saya mengusulkan ke Menteri PU. Ditanya, yakin nggak melebarkan? Yakin. Tapi pertanyaannya, memang harus kita tanya, ternyata hampir 80% yang pergi ke puncak itu bukan ke hotel, tapi di villa. Sisanya 20% ke hotel. Ini menunjukkan dinamika lokasi itu makin lama makin menarik. Betul. Nah, yang kedua yang juga sangat menarik, berapa lama sih orang menginap? Rata-rata 1,5 hari. Jadi berangkat Sabtu, pulangnya Minggu. Makanya saya mengatakan, saya sebetulnya agak deg-degan kalau mau ke Jakarta ada undangan hari Minggu sore. Ya, pasti. Pas turun di jalan tol, betul. Itu ujungnya di pintu tol Cililitan, ekornya ada di Citerep. Betul. Bahkan mungkin sampai ke Bogor. Itu menunjukkan betapa padatnya. Nah, pertanyaannya itu, disinilah sebetulnya akar masalahnya terletak pada struktur ruangnya. Ketika bangkitannya tinggi, dinamika bertinggi, jalannya tidak bertambah-tambah. Makanya ide untuk membuat Puncak 2 adalah mengurangi beban. Kalau Puncak 2 itu harus izin Balai Besar Nasional juga atau enggak? Tidak. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang kan pusat tuh ngelihat siapa sih yang ngusulin, ya kan? Nah, itu bukan apa-apa. Niat Ibu Bupati atau misalnya dari zaman Pak Rahmat Yasin, Puncak 2 itu sebetulnya bukan hanya untuk puncak, tapi menyelamatkan Cianjur. Cianjur itu sekarang terjepit. Pertama terjepit di mana? Mau ke Cianjur terjepit di puncak. Dari Bandung terjepit di Padalarang. Resto-resto menurun, kunjungan menurun. Otomatis sebetulnya Puncak 2 itu untuk berpikir bukan untuk kabupaten, tapi untuk Cianjur juga. Jadi inilah masalahnya. Kita bukannya tidak berikhtiar. Nah, contohnya bantuan dari pusat sudah ada, ya. Memang sekarang pelebaran sudah dilakukan. Kemudian juga ada rest area yang di Gunung Mas. Ini sudah kita inisiasi dulu kan, dan sudah ada niat. Nanti mudah-mudahan apakah bulan Juni atau sudah Lebaran, PKL itu akan direlokasi ke Gunung Mas itu, dan diharapkan dengan hilangnya PKL di jalur puncaknya di Kebun Teh itu bisa mengurangi kepadatan. Nah, baru yang terakhir kan, ketika isu puncak yang menarik apa? Ada kereta layang gantung. Ide dari Pak Menteri Pariwisata. Kira-kira make sense nggak tuh? Itu ide kan teman Pak Yayat juga. Iya, teman saya juga. Itu ide sudah lama. Sudah lama digagas. Cuma pertanyaan satu memang. Ketika dia mau dibuat, yang menjadi persoalan apa? Puncak itu intensitas curah hujan tinggi. Kedua petirnya. Nah, itulah yang harusnya disikapi. Sekarang akibat macet sudah 3 kementerian turun tangan. Pariwisata, Perhubungan, sama PU. Artinya alternatif untuk menggunakan itu. Nah, mau tidak mau memang terus terang aja. Kalau kementerian sudah ini Puncak 2 dan segala isu sebetulnya bagi Kabupaten Bogor, apa kata pusat ikut saja, sami'na wa ta'na. Artinya tinggal kami udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau menyelesaikan puncak, monggo pusat bantu. Enggak, pertanyaan saya sejauh ini bantuan pusat tuh worth it nggak? Sebetulnya bantuan sudah diberikan tapi tidak memecahkan masalahnya. Ya berarti bukan bantuan dong. Iya, maksudnya mengurai. Nah, karena bukan apa-apa. Sebetulnya kan banyak skenario. Cuman pertanyaannya kan sampai sekarang kalau misalnya Puncak 2 dibuat, ini kan harus hakul yakin meyakinkan kepada pusat. Sebetulnya sudah diyakinkan. Cuman bagaimana yang memutuskan itu yakin bahwa Puncak 2 bisa mengurai kepadatan. Karena kita harus memetakan
berapa yang destinasi tujuan akhirnya di puncak, Ya. berapa yang melintas. Oke. Nah, jadi memang harus pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira mau sampai kapan pertimbangan itu Pak Yayat? Ya. Kan nimbang terus dari tahun 84. Iya, jadi pertanyaan begini, memang satu hal yang harus kita inikan. Saya terus terang aja sedikit membocorkan sedikit Ya. ya. Kalau puncak macet, getarannya itu bukan hanya di puncak, tapi sampai ke pusat. Iya dong. Jadi semakin macet puncak tuh, frekuensi getaran itu menggetarkan semua kementerian. Betul, betul. Makanya Pak Menteri Sandiaga Uno sampai bergetar untuk menyuarakan layang gantung, menunjukkan bahwa setiap macet itu banyak yang cemas. Oke. Nah. Saya yakin Gus nggak hanya Kementerian Perhubungan yang rapat kemarin, pasti di kabupaten juga pasti rapat hari Seninnya kan gitu ya, ketika memang isu itu luar biasa. 17 jam itu udah pulang pergi Palembang Gus. Sekarang, iya nggak Pak Yayat? Iya, Karena ke Palembang bukan cuma lebih 8 cepat jam lagi, sekarang. lebih Iya, cepat 8 lagi. jam ke Palembang cuma 8 jam Iya, sekarang. 8 Pulang jam. pergi cuma 16 jam loh. Itu udah pakai kapal kan gitu ya. Nah itu gimana? Apa akhirnya solusinya? Karena pasti pertama kita akan menghadapi momen beberapa sosiolog mengatakan kenapa terjadi begitu, pandemi. Pelonggaran sana sini. Apalagi kemarin Pak Luhut sudah pidato, nggak perlu lagi swab antigen kalau vaksin udah cukup. Nggak perlu lagi tuh syarat-syarat begituan udah nggak cukup tuh. Satu lagi saya tambahkan. Apa? Dari seluruh destinasi wisata di Jabodetabek, satu-satunya tempat wisata yang masih gratis puncak. Ya betul. Maksudnya di kebun teh. Betul. Kalau ke Taman Safari Nah, bayar. Pinggir, Nah. enggak, di luar Taman Safari Masih masih gratis. masih gratis. Masih gratis. Maksud saya, bagi kelompok menengah bawah yang memang selama ini tertekan karena apa nih, wisata sampai ke puncak kebun teh udah bikin bahagia. Bahagia banget. Itu saya bilang, pandemi itu membawa efeknya begitu. Kasih luang dikit, ya kan? LBP udah nggak tahu juga, mungkin LBP tahu juga. Getarannya sampai LBP kan? Sampai. Jadi maksudnya begini, saya Sampai. Jadi begini, kan sudah hampir 2 tahun ya, Oke. orang sudah ini. Ingat loh, sebentar lagi mau puasa dan lebaran. Betul. Otomatis akan lebih meningkat Oh, lagi. ngeri, puncak Ya, ngeri. puncak. Kita lihat nanti sebelum puasa Gus, puncak kayak apa? Kan gitu. Gimana hari Senin rapat itu? Rapat di kabupaten gimana membahas itu? Ya, pemerintah sebetulnya ketika ada isu kemacetan ya, ketika terjadi kemacetan, memang Polres juga sudah melakukan evaluasi, termasuk juga di pemerintah daerah dengan Satgas bersama. Bahkan sebetulnya 1 minggu setelah itu juga pengawasan dari Dishub, Pol PP juga ditingkatkan gitu. Karena memang ketika melihat angka kemarin begitu besar gitu, karena 85.000 bukan angka biasa nih, angka luar biasa gitu. Jadi belum pernah sebetulnya pemerintah daerah selama adanya puncak kunjungan kendaraan 85.000, belum pernah itu. Oh, itu pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Data rata-rata sekitar 45 sampai 55 ribu. Itu udah paling padat. Iya, paling Oke. padat. Paling padat. Itu karena libur panjang 3 hari kan. Apalagi kalau seminggu. Ngeri itu. Terus gimana Gus? Ya yang dilakukan ya pertama memang kita lakukan evaluasi gitu. Sebetulnya kan beberapa ketika penurunan level ya, ketika Ya. level 3 ke level 4 ke level 3, bahkan kita level 3 level 2, antisipasi dimanapun sebetulnya kemarin pun sudah dilakukan. Baik di kawasan Sentul, kemudian di kawasan jalan-jalan alternatif sudah dilakukan sebetulnya Iya. penyekatan-penyekatan. Hari itu Tapi- saya nggak keluar kemana-mana loh Gus. Kan Betul. rumah di Sentul nih. Nggak keluar karena memang parah banget Sentul. Iya. Parah gitu. Jadi sebetulnya ini juga yang membuat kita gitu ya. Jadi memang pemerintah daerah kalau hitungan berdaya atau tidak ya sebetulnya tadi bebannya terlalu besar gitu. Kita melakukan apa gitu padahal sebetulnya kita dari pemerintah daerah sudah melakukan. Iya. Ganjil genap tentu dilakukan oleh kita, Betul. dukungan juga Kemenhub Permen 84 kalau tidak salah ya. Permen 84 gitu dikuatkan oleh Kemenhub. Sebelumnya juga isu ganjil genap itu kan sebetulnya diambil ketika ada penurunan level dari 4 kepada 3. Akhirnya kan pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda menetapkan untuk ganjil genap. Kemudian ditetapkanlah oleh Permenhub. Nah, sebetulnya begini, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah melakukan upaya. Jadi evaluasi termasuk kemarin itu diantisipasi untuk lonjakan selanjutnya. Iya. Itu dilakukan juga sebetulnya evaluasi pengetatan di kawasan-kawasan Sentul, di kawasan-kawasan di Matahari, di situ titik-titik yang memang terjadinya pusat kemacetan. Betul. Terbukti memang seminggu sebelum itu, seminggu setelah itu juga terjadi kelonggaran sebetulnya gitu ya. Jadi kita sudah melakukan gitu. Jadi sebetulnya ya evaluasi kita berbagai upaya sudah kita lakukan. Kemudian usulan-usulan sudah kita lakukan. Sekali lagi tadi bahwa kewenangan jalan ini adalah kewenangan pusat. Kita tidak bisa misalkan untuk membebaskan atau menambah
luasan jalan kita nggak bisa. Karena Tapi itu pernah jalan- nggak ya Bu Bupati itu secara khusus diajak ngobrol bahas kira-kira kalau ada bantuan yang bisa kami lakukan untuk mempercepat misalnya atau memberikan solusi mengenai pemecahan masalah kemacetan. Apa kan gitu kan pasti Ya, Bupati ya, yang lebih betul. tahu dong kan Betul, gitu. betul. Pernah nggak? Kan perspektifnya nggak bisa dari pusat terus sebenarnya Betul. kan gitu. Betul, sebetulnya daerah dari awal 2018 ya pembuatan RPJMD, 2019 lah ketetapan RPJMD itu sudah jelas bahwa solusi kemacetan puncak adalah dengan membangun jalur puncak 2. Itu sudah Ya. sudah firm gitu ya. Itu langkah-langkah yang memang untuk jangka panjang. Langkah jangka pendeknya sudah kita lakukan uji coba 21, kemudian ganjil genap ternyata belum berhasil gitu. Jadi memang satu-satunya jalan ya adalah mengurai jalan atau membagi beban itu puncak menjadi puncak 2. Ini sebetulnya salah satu Satu-satunya. solusi. Satu-satunya. Dan itu nggak perlu izin pusat kan? Ya sebetulnya begini, mau tidak mau panjangnya ini kan 54 km. Kalau dihitung dengan jumlah beban anggaran kita, ini kan hampir sekitar 5,4 triliun gitu. Jadi dari Sentul sampai ke kawasan Cipanas itu bebannya hampir 5,4 triliun. Iya. Nah, ini kan nggak bisa dibangun oleh anggaran APBD gitu ya Pak Yayat ya, dengan jumlah besar seperti ini gitu. Jadi sebetulnya FS-nya sudah ada, bahwa jalan yang memang untuk mengurai itu adalah lewat puncak. Tadi itu sebetulnya yang teriak bukan hanya Bogor. Stuck di kawasan puncak pas, kemudian ke bawah itu orang nggak ada lalu lalang kendaraan. Oh. Jadi yang mati itu adalah kawasan Cianjur. Cianjur gitu. Kawasan Oke. Cianjur, kemudian kawasan-kawasan sekitarnya itu kan memang tidak ada kunjungan orang wisatawan ke sana. Jadi sebetulnya kalau dihitung-hitung puncak rame tapi tidak terbagi ke dalam wilayah tetangganya gitu. Ya, tapi kan mau ke Cianjur pun harus lewat puncak kan? Betul, betul. Tapi Stuck ini di kita juga stucknya kan di, gitu. stucknya di puncak pas di situ di Betul. Taman Safari gitu. Artinya kan begitu. Gitu. Oke. Pak Yayat nanti harus menjawab karena jumlahnya 5,4 T Pak dibutuhkan. Kira-kira mau dibantu nggak kan gitu? Karena beliau itu sering jadi tim pusat kan gitu. Mau dibantu nggak 5,4 T atau justru nanti solusi retorika lagi kan udah nggak musim kan gitu ya. Nanti kita akan bahas dan setelah ini nanti kita akan dengarkan apa kata publik juga soal kemacetan di puncak. Tapi setelah break baru kita akan kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan kita di edisi hari ini. Dengan Mas siapa? Mas Aldi, Mas Aldi, orang mana Mas? orang Bogor. Udah ini berarti sering dong ya ke puncak gitu ya. Ya lumayan lah buat refreshing. Nah Mas, kan kalau di puncak itu kan sering macet ya Mas. Terus macetnya itu suka lama gitu ya, apalagi kalau akhir pekan. Nah pendapat Mas mengenai hal itu gimana Mas? Sebenarnya itu permasalahan dari zaman dulu ya. Jadi kayak rata-rata tuh orang dari Jakarta, dari Tangerang tuh untuk refresh pasti ke puncak untuk melepaskan penat sehari-hari kerja, kuliah, sekolah, seperti itu sih. Harapan Mas sendiri nih, karena biar puncak nggak macet lagi itu harapannya gimana, atau segera pemerintah melakukan tindakan atau bagaimana? Ya, menurut saya semoga aja untuk one way-nya diperbaikin jadi biar tidak ada kendala macet lagi, dan untuk pemerintah semoga bikin jalan baru nih biar ada opsi jalan lain lah. Sebelumnya dengan Mas siapa? Ilham, Mas tinggal di mana Mas? kebetulan saya tinggal di Bogor, di kota. Mas pernah nggak Mas mengalami kemacetan panjang ketika ke puncak gitu? Kalau kemacetan panjang belum, tapi kalau untuk macet aja udah pernah. Nah, pendapat Mas sendiri nih mengenai kemacetan yang terjadi di puncak saat weekend atau libur panjang itu kan parah ya Mas. Nah, pendapat Mas mengenai hal itu gimana Mas? Kalau untuk pendapat saya sendiri, untuk kemacetan di puncak sebenarnya hal wajar. Karena puncak itu destinasi wisata ya, tempat wisatanya banyak. Contohnya ada Mang Ade segala macam dan lain-lainnya. Kalau untuk macet sendiri di weekend tuh menurut saya agak kurang normal. Karena bukan kurang wajar, karena bisa lama banget di jalan. Itu menurut saya kayak kurang worth aja. Kayak menghabiskan waktu tuh di perjalanan, bukan di tempat wisatanya. Gitu sih. Terus untuk harapan Mas sendiri mengenai kemacetan yang ada di puncak itu, harapannya ke depannya gimana sih? Harapan saya yang pertama tuh untuk ke masyarakat sendiri ya. Kesadaran dari masyarakat lah, karena ngapain sih ke puncak rame-rame atau naik mobil atau nggak pas weekend itu ngapain. Setelah itu kayak dari pemerintah sendiri mungkin dalam jangka waktu dekat ini kayak bisa menyediakan skenario yang terbaik di mana dapat mengurai kemacetan supaya tidak terjadi kemacetan panjang seperti yang beberapa minggu kemarin kayak 17 jam di jalan tuh kayak ngapain gitu 17 jam kan. Ya itu mungkin harapan saya sih untuk sekarang ini. Bu, Ibu Halimah.
sekarang kan kalau libur panjang gitu ya Bu, di puncak kan sering macet ya Bu, dan macetnya parah. Nah, tanggapan Ibu mengenai hal itu gimana Bu? Parah banget ya bagi warga puncak, yang jelas tidak bisa kemana-mana. Mau keluar pun, kita bepergi aja harus menghitung waktu. Mungkin bisa pergi nggak bisa pulang kali ya. Pasti kejebaknya antara one way atau macet total. Jadi untuk warga puncak mungkin kebanyakannya menghitung-hitung kalau mau pergi itu mau, jadi harus tahu waktu kita, waktunya one way gitu kan. Bisa pergi nggak bisa pulang gitu. Lalu untuk harapannya dari Ibu sendiri tuh biar mengurangi kemacetan itu gimana sih Bu gitu? Mungkin harapan untuk pemerintah atau yang lain gitu Bu? Sebenarnya harapannya banyak ya, untuk pasti untuk warga puncak ya pasti kangen dengan tahun-tahun seperti tahun 80 atau 90 gitu kan. Ya, yang jalan-jalan juga enak gitu. Tapi untuk saat-saat ini kayaknya sulit sekali untuk menangani itu ya. Kayaknya pemerintah udah berbagai hal atau cara mereka lakukan, kayaknya tetap aja untuk warga puncak itu tetap aja macet gitu. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang edisi hari ini. Tadi Anda sudah dengarkan apa kata masyarakat ya mengenai kawasan puncak. Tadi ada ibu yang di Megabendung, Ibu Halimah ya. Tadi menyatakan dia rumahnya di sana, jadi dia menginginkan puncak tuh tahun 80-90 gitu ya. Padahal tahun 84 itu Pak Budi aja udah mengatakan udah macet juga. Segitu masih mau, ya gitu aja lah, jangan seperti yang kemarin di 85.000 kendaraan. Jadi saya janji, karena gue sudah nyebut angka 5,4 triliun dibutuhkan untuk bangun puncak 2 Pak Yayan. Kan gitu ya, itu bukan anggaran kecil gitu ya. Itu anggaran yang sangat besar, tapi memang kebutuhannya kayaknya lebih gede dibanding 5,4 triliun. Artinya bahwa manfaatnya akan diberikan gitu. Kira-kira mau nggak? Kan tadi Anda bilang, pengajuan itu akan sangat tergantung siapa yang ngajuin. Kalau yang ngajuin Bu Ade Yasin, mau nggak pusat bantu 5,4 triliun? Begini, tadi ada ibu mengatakan mimpi. Ya. Puncak seperti tahun 80-an. Kita juga ingin puncak bisa nggak lebih lancar walaupun tidak ideal itu. Untuk menata puncak, memang ada visi, misi, perlu gizi. Visi, misi tanpa gizi, mimpi. Iya, betul. Iya kan? Betul. Artinya mimpi lancar itu kapan? Berarti ibu tadi hebat juga ya? Benar. Dia punya visi, punya misi. Tapi nggak punya gizi. Tanya sekarang 5,4 T. Iya. Tanya berapa APBD kabupaten? 9 T. Kalau dipakai untuk bangun, nggak ada nanti sekolah. Nggak ada dana gaji karyawan. Betul, betul. Gede loh, ini anggaran kabupaten. Presiden nggak gajian nanti. Nggak gajian. Ada lebih kurang 40.000 betul. pegawai ASN di Kabupaten Bogor. Itu bisa nggak gajian tuh kalau bangun jalan puncak 2. Jadi pertanyaannya, bagaimana ini harus bisa diselesaikan? Memang kalau misalnya menangani puncak 2 itu sendirian, itu saya katakan menyelesaikan puncak, kita tidak butuh Superman. Kalau Superman kerja sendiri itu capek. Ya. Bisa TBC dia. Betul. Tekanan batin capek deh. Tapi yang kita butuhkan untuk mengatasi puncak itu bukan Superman tapi super team. Oke. Super team itu apa? Kolaborasi dari pusat dan daerah. Minimal contoh ya, memang terus terang aja.
kendala terbesar adalah pengadaan tanah. Apakah angka 5T itu termasuk pembebasan tanahnya atau tidak? Biasanya pusat itu cepat kalau tanahnya beres. Nah pertanyaannya, ada nggak anggaran kabupaten untuk pembebasan tanah? Langsung aja Gus dijawab. Sudah beres sebetulnya kalau kaitan dengan lahan sudah selesai ya. Jadi sampai dengan ke kawasan Cipanas itu sudah selesai, sudah tersambung gitu. Jadi secara tanah sebetulnya sudah clear, sudah selesai. Bahkan pemerintah provinsi pemerintah Cianjur itu sudah membangun sebagian akses gitu. Jadi masalah tanah sebetulnya sudah clear. Ya, jadi pertanyaannya kan berapa rupiah per kilometer yang dibutuhkan sampai 5,4T itu? Apakah besarnya biaya itu sebetulnya tergantung kepada ROW jalannya. Berapa lebarnya? Kalau seperti yang sekarang itu berat. Karena apa? Karena ada yang udah dilebarin bisa 4 koridor, tapi pada hal tertentu cuma 2 koridor. Jadi masih ada penyempitan, artinya tidak menyelesaikan persoalan. Nah nanti kalau puncak 2-nya dibangun, itu kan lebarnya berapa, panjangnya berapa, maka muncul angka 5,4. Nah yang menjadi pertanyaannya kan nanti orang memperbandingkan. Kalau begitu, kalau puncak 2 itu dibangun, pasti akan terjadi perubahan struktur ruangnya. Akan lebih ramai di Sentul. Itu akan lebih ramai. Tapi begini, bukan lebih ramai, tapi berbagi orang kan lebih bagus. Iya, berbagi orang. Maksud saya begini, akan terintegrasi dengan penataan Cibinong Raya. Jadi sekarang kan ada Tugu tuh, Pancakarsa. Kalau puncak 2 dari situ. Tugu Pancakarsa lagi ditunggu Satpol PP mulu itu. Iya, karena sekarang makin macet. Orang ke situ. Iya, sekarang Malam-malam nongkrong di situ. Iya, saya bukan apa-apa. Sekarang dengan penataan di Cibinong itu, saya bilang sama Ibu Bupati, struktur ruang kota Cibinong itu mulai terbentuk. Nah, betul. sekarang kalau dia terintegrasi sampai ke puncak 2 sampai ke Cianjur, itu makin terbentuk karena apa? Simpul-simpul pusat kegiatan baru akan muncul. Nah, kedua kalau puncak 2 pun dibangun, kan pertanyaan gini, berapa kemampuan anggaran yang bisa dikontribusikan? Apakah kalau sudah clear and clean semua tanah, berarti tinggal biaya konstruksi. 5 ini kan cukup berat bagi pemerintah sekarang ya. Itu sumber pembiayaannya kan kalau sudah tidak bisa dari APBN, KPBU atau SBN, ya kan, sertifikat berharga, surat berharga negara itu kan, bisa nggak itu dibuka atau ada nggak pola-pola lain yang bisa dikembangkan? Memang yang paling menarik kalau dia bisa ada investor, kemudian ada nilai tambah. Tapi kan klaim pemerintah bahwa sampai kuartal pertama itu kenaikan ekonomi kita di level 4,2 hingga 4,7%. Iya, kan jadi bagus-bagus aja dong. Iya, secara nasional kan. Tapi kan pertanyaannya Indonesia kan bukan hanya puncak gitu kan. Artinya harus melihat pola, ada program lain. Nah sekarang pertanyaan yang paling menarik begini. Harus kita lihat hitung-hitungan dalam konteks nilai manfaatnya. Artinya kalau kita isunya hanya macet, itu nggak menarik. Harus ada konsep dalam konteks pengembangan wilayah, pemberdayaan ekonomi, dalam konteks pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Tapi pasti bukannya udah pasti akan kejadian tuh. Sebelum nanti Gus Udin akan jawab itu. Tapi bukan pasti kejadian kan orang akan jadi terdistribusi. satu-satunya cara. Sekarang kan kabupaten sedang merevisi rencana tata ruangnya. Jadi kalau dia direvisi, kemudian yang kedua kan ada juga rencana jaringan jalan tol yang dari Sentul ke Kerawang. Di mana titik simpulnya? Jadi orang harus melihat bagaimana jalan ini bisa terintegrasi. Maka saya mengatakan struktur ruangnya dulu. Lihat tata ruang provinsi, bagaimana nanti tata ruang di tingkat kabupaten. Oke, baik. Nanti kita tanya Gus. Gus gimana Gus? Apa kalau kata Pak Yayat nggak cukup tuh soal macet aja kan Gus. Harus ada yang lain. Kalau ini dibangun, maka kontribusi ekonominya bagaimana? Orang kan harus melihat sampai sejauh itu. Hitung-hitungannya gimana Gus? Ya, berbicara jalan itu kan sebetulnya menghubungkan 2 wilayah ya. Jadi bukan hanya Bogor gitu, tapi juga dengan dengan Cianjur. Nah, wilayah timur itu potensinya sangat luar biasa. Jadi kalau kita berbicara sekarang yang akan dibangun itu akan menghubungkan dari Sentul sampai kepada Sukamakmur. Di Sukamakmur itu destinasi wisata sudah banyak. Itu terkendala karena aksesnya sangat sempit gitu. Dari jalan Transyogi kemudian ke Jonggol, Cilengsi, Cariu, Sukamakmur itu kan sempit.
Tapi dengan dibangun jalan itu sebetulnya ada pengembangan wilayah, ada pertumbuhan ekonomi, termasuk juga akan mendorong bagaimana ketika nanti pemekaran wilayah Bogor Timur. Itu juga bisa mendorong sebetulnya, karena memang sudah diketuk palu gitu ya oleh DPRD Kabupaten dan juga Provinsi gitu, bahwa ada 2 pengembangan wilayah yang akan dilakukan, pertama Bogor Barat dan Bogor Timur. Jadi sebetulnya ketika ini dibuka jalan ini akan mempercepat juga pengembangan wilayah di Bogor Timur gitu. Nah selanjutnya kalau kita berbicara tadi bukan hanya struktur ruang yang ada di wilayah perkotaan, tapi ini juga Bojonggede Kemang. Kemudian itu juga ketika sudah dibangun akan mengintegrasikan langsung ke Cipanas gitu. Itu kan berbicara lagi nanti dari Depok Antasari, kemudian dari Banten atau dari mana, dari BSD ke Salabenda, exit tolnya itu di kawasan situ, dari Bojonggede Kemang tembus nanti ke kawasan ke kawasan Tugu Pancakarsa, kemudian bisa tembus ke sana. Jadi sebetulnya ini mengintegrasikan gitu dari Bojonggede Kemang kemudian ke pusat perkotaan di Cibinong, bergeser ke Tugu Pancakarsa, kemudian wilayah timur. Nah, pengembangan wilayah timur ini kan banyak, dari Jonggol, Carius, Sukamakmur, Tanjung Sari. Ini kan juga potensinya besar gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengapa wilayah timur, khususnya Sukamakmur, Carius, Tanjung Sari, perkembangannya lebih jauh itu Cilengsi dan juga Gunung Putri maupun Citerep, karena tadi akses jalan gitu. Jadi kalau jalan ini dibuka sebetulnya pengembangan untuk wilayah timur itu akan lebih cepat. Karena memang kalau kita berbicara misalkan wilayah Bogor Timur, di Jonggol misalkan akan dijadikan ibu kota Bogor Timur, itu akan mempercepat gitu. Tambah lagi tadi akan ada perencanaan dari Karawang Barat kemudian ke Sentul, ini juga akan mempercepat gitu. Jadi sebetulnya pembangunan jalur Puncak 2 bukan hanya mengatasi di saat akhir pekan maupun libur panjang, tetapi juga akan ada pengembangan wilayah, termasuk juga Cianjur akan terjadi perkembangan signifikan, karena tadi Cianjur akan secara tata ruangnya akan dibangun tol dari Bocimi kemudian ke Sukabumi, bergerak ke mana, Padalarang. Tapi kan itu masih jangka panjang gitu, yang tidak. Tapi gini, Cianjur pura-pura nggak tahu apa gimana? Cianjur sudah teriak sebetulnya, termasuk dengan Pak Yayat saat itu ya, Pak Yayat ya. Jadi 2 Forkopimda, 2 kepala daerah itu sudah teriak. Gitu. Jadi kami ini nggak ada pengembangan ekonominya karena tertahan di puncak gitu. Jadi sebetulnya 2 Forkopimda sudah menyuarakan, mewakili masyarakat gitu, bahwa pembangunan jalur Puncak 2 merupakan kebutuhan 2 wilayah. Gitu. Itu bedanya Pak, kalau kita nanya orang yang di lapangan, ketua tim percepatan gitu ya. Jadi tahu betul bagaimana itu, make sense nggak? Kalau memang itu pengembangannya, make sense nggak dengan? Persoalannya kan pernah dibahas bersama dengan Komisi 5. Ada Bupati Bogor dan Bupati Cianjur. Kemudian waktu pembahasan ganjil genap di puncak pun ada Bupati Bogor dan Bupati Cianjur. Jadi sebetulnya yang bersuara itu bukan hanya Kabupaten Bogor. Kabupaten Cianjur juga teriak, artinya jangan sampailah kita membiarkan satu kawasan atau wilayah kabupaten itu menjadi tidak berkembang karena persoalan traffic. Ya, jadi otomatis implikasinya kan kerugian. Pertanyaannya kan sudah berapa triliun misalnya. Jadi orang harus mengkomparasi. Contohnya begini, kemacetan di Jabodetabek itu kerugian setahunnya sudah mencapai 80 sampai 100 triliun. Nah pertanyaan, ada nggak yang hitung di puncak? Gara-gara 17 harusnya keluar angka berapa miliar. Iya dong. Itu keluar angka. Tapi kita ngomong aja nih, orang nggak usah tahu. Mandalika tuh berapa biaya bangunnya? Saya kurang tahu lah untuk yang ini ya, untuk sirkuitnya. Karena di tangan BUMN lah. 3 triliun, 4 triliun ya, ada ya? kurang lebih gitulah. Jadi begini. Enggak, maksud saya bisa tuh bangun Mandalika. Iya, tapi begini. Yang begini. Orang hanya teriak 12 jam, 17 jam. Coba dikuantifikasi. Berapa kerugian? Berapa kerugiannya? Iya kan? Dulu, mohon maaf ya, setiap kita mau lebaran, sebelum ada jalan tol, orang hitung dari Bogor ke Solo berapa jam. Ada ngitung 18 jam, 24 jam, karena persoalan bottleneck. Sekarang begitu ada jalan Trans Tol Jawa itu, ada nggak yang teriak berjam-jam? Nggak ada. Nah, pertanyaannya, angka 15, angka 12, 15, 17 jam itu menjadi preser sebetulnya. Kalau dia dikuantifikasi dengan nilai rupiah. Kenapa nggak kita kuantifikasi? Ya hitung aja, aturannya Gus Udin yang ngitung dong. Jangan saya. Ya, makanya kita tanya. Saya nggak mau berani ngitung. Makanya kita Gus Udin di tengah. Iya. Kita tanya kenapa nggak dikuantifikasi? Saya
Kalau saya yang ngomong, emang lu bupati? Enggak Berarti dong. kalau bisa- Harus putra daerah, walaupun Ya. saya orang ini. Atau misalnya memang orang yang dianggap Betul. mensuarakan sisi Betul. kepentingan itu. Ketua tim percepatan. Ya udahlah. Kuantifikasi dong. Walaupun saya anggotanya, biarin dia. Ya. Gimana? Kuantifikasinya gimana Gus? Penting juga tuh. Baik, saya kira ini juga salah satu masukan gitu ya. Jadi Iya. kajian kita akan menghitung gitu berapa sebetulnya secara finansial kerugian Iya. dari kemacetan kemarin 17 jam Ah. itu gitu ya. Terus Mas Udin, tambah tadi itu. Wawancara dengan ibu itu. Betul. Berapa kerugian tekanan batin dari warga yang di sana? Betul. Nah, ya kan? Jadi istilahnya hitungannya Ada tangible ada dan intangible. tangible. Betul. Jadi hitungan secara Potensi ekonomi. warga Megamendung Ciawi Ah. masuk untuk berobat rumah sakit RSUD Ciawi berapa? Berapa berjam-jam? Yang Harus mau- begitu? Harusnya dihitung. Ada yang mau melahirkan berapa lama tertunda? Betul. Ya kan? betul. Baunya hajatan berapa tertunda? Putusnya tali silaturahmi berapa tertunda? Iya. Harusnya kan dihitung. Jangan Oke. sampai bukan apa-apa. Orang yang ke puncak itu maunya happy jadi kena 3S. Apa tuh? Stres, Terus? bisa stroke. Yang paling parah kalau sampai strong. Stroke nggak tertolong. Maksudnya kalau ada yang sakit. Betul. Betul. Kabarnya pada hari itu Ciawi Gadok saja 4 jam tuh. Gus. Ya, Itu ya, ya, persoalannya. betul, Ya nggak, Gus? Betul, betul. Dan kedua yang harus dikuantifikasi, harusnya kan dulu mohon maaf ya, kalau warga sampai protes kumpul kenceleng, Nah, kenceleng ya, yang harus pungutan seakan-akan pemerintah nggak punya duit. Itu tekanan-tekanan moralitas itu harusnya disuarakan juga. Tapi pertanyaannya kan begitu, memang kita harus membaca. Jadi isunya kalau puncak 2 itu jangan isu hanya untuk Kabupaten Bogor, Ya. untuk mengatasi itu. Tapi dalam konteks pengembangan wilayah, betul. pengembangan kawasan-kawasan baru, Ya. integrasi dan sebagainya. Betul. Nah, jadi hal lagi kalau saya saran sama Gus Udin, berani nggak dia teriak, ini angkanya loh. Kalau setiap minggu dibilang kerugian 5 miliar misalnya kan, Ah. karena itu kalikan aja, Kali 12. kali sebulan aja dulu. Iya, 5 kali 4, 20. 20. Setahun Sudah berapa? 240 M. Oh, iya. 5 tahun udah bisa Ya, bangun udah bisa. Mandalika. Mandalika gitu. Jadi investasi dan kerugian iya, harus maksudnya ya, sejajar. kalau tidak ada hitungan-hitungan kerugian, Oke. maka tidak pernah ini. Oke. Belum lagi kerugian dari mereka yang punya investasi. Contohnya, saya punya resto, saya udah hitung berapa per minggunya, tiba-tiba macet, Nah, kemudian jumlah lagi tidak penuh. Hitungan IRR-nya tergantung restonya. Kalau restonya di puncak pasti penuh. Iya, penuh sama Kalau resto numpang. di Cianjur ya pasti nggak Bukan. penuh dong. Yang penuh itu numpang parkir nunggu one way. Ya. Wifi matiin. Pak, Matiin ya kira-kira gitu. Nah, maksud saya itulah yang saya mengatakan. Kalau kita tidak menghitung Ya. dengan angka-angka, itu nggak bergaung. Betul, betul. Oke, Iya. oke. Terus kabarnya memang daerah sini akan bangun flyover. Ya, jadi begini, salah satu kemacetan jadi bukan hanya di Gadok kan ya. Jadi kalau kita berbicara kemacetan wilayah selatan ini adalah kemacetan di titiknya Ciawi. Ya. Jadi walaupun sekarang sudah ada Bocimi, tapi ternyata volume kendaraan keluaran exit tol Ciawi sampai kepada yang menuju ke arah Sukabumi, Caringin, Cigombong gitu ya, itu ternyata masih tinggi gitu. Termasuk sebetulnya di situ juga ada handicap untuk 4 perempatan itu. Ya, dari betul. Tanjur menuju ke Ciawi, kemudian dari Gadok. Ciawi menuju Gadok ke sana gitu. Ini Betul. kan menjadi juga bottleneck sebetulnya untuk titik kemacetan. Nah, ini sudah disuarakan juga sebetulnya, ternyata kota juga bersuara, kabupaten juga bersuara. Gayung bersambutnya ternyata pemerintah pusat juga sama akan menata gitu, Ah. karena memang ada G20 Berarti nih. nggak hanya yang menggetarkan tuh nggak hanya puncak. Nggak hanya Ciawi puncak. juga getarannya luar Getaran, biasa. jadi gini, ketika isu Bupati mengatakan ada 7 kemacetan yang harus diatasi. Aha. Ya, penataan Nah, wilayah. penataan wilayahnya kan otomatis kita kan harus cari mitra. Kemudian Jasa Marga punya program. Jadi saya bilang blessing in disguise dalam arti niat itu ternyata sudah bersinergi dengan Betul. rencana yang lain. Betul. Kemudian saya sounding juga ke kota. Kemudian ketika 2 bergerak ini saya sounding ke atas. Ternyata bersambut. Ya, karena getaran. Respon cepat. Karena getaran, resonansinya bagus. Resonansi. Nah, ya kan? Begitu. Gimana Gus, yang flyover tadi Gus? Ya, untuk flyover itu memang ada beberapa
skema yang akan dilakukan mengatasi kemacetan di kawasan situ. Jadi ini kan sebetulnya bukan hanya permasalahan kaitan dengan mengatasi kemacetan. Berbicara kaitan dengan penataan wilayah Ciawi, kaitan juga dengan estetika sebetulnya. Jadi keluar tol Ciawi, kemudian ini menjadi pusat pintu wilayah selatan, tapi ternyata masih kumuh gitu. Nah sebetulnya yang disuarakan oleh Bupati bukan hanya kaitan dengan kemacetan, tapi juga kekumuhan ini gitu. Nah estetika tadi ya? Iya tadi kurangnya estetika tadi gitu. Jadi kalau kita lihat misalkan keluar di situ ternyata hasil kajian ada sekitar 700 kendaraan yang memang ini kan disebut terminal bukan terminal, tapi di situ juga ternyata ada kendaraan bis-bis yang memang di situ juga ternyata sudah dilegalkan gitu. Ini kan juga menjadi catatan kita. Jadi hitung-hitungan gitu secara kasar kemudian kita diskusi dengan kota itu ada sekitar 700 kendaraan yang di situ tripnya baik dari Ciawi menuju Jakarta. Jadi orang akan bangun di sana akan bangun terminal tipe A. Iya, memang itu yang menjadi wacana gitu. Jadi ini karena memang kalau berbicaranya Ciawi ini kan sebetulnya sentral dari Cianjur, sentral dari Tasik, dari Sukabumi ini menjadi sentral sebetulnya. Jadi kalau dihitung jumlah kendaraan rasanya bukan di Baranang Siang jumlah kendaraan paling banyak. Betul. Di Ciawi gitu. Jadi ini sebetulnya yang menjadi perhatian bukan hanya oleh Tapi daerah. dari sana pakai kereta gantung. Bukan di kawasan situ. Ini akan dibangun sebetulnya terminal biar, ya. Biar temennya yang ngomong nanti sama menterinya. Oh gitu. Jadi dari exit tol ya. Exit tol. Ya, kan gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini karena kebetulan juga momentum G20 ini juga sebetulnya salah satu momentum paling luar biasa gitu untuk melakukan penataan. Jadi tahap awal dari 7 prioritas wilayah yang akan ditata itu kan begini masalahnya. Bupati menata Cibinong. Ternyata Cilengsi teriak. Citerep juga kenapa kami nggak ditata? Akhirnya Bupati mengatakan 7 wilayah akan ditata. Ciawi, kemudian Citerep, Cilengsi, Ciampea, kemudian Jasinga, Gunung Sindur, Parung. Satu lagi tambahan adalah wilayah Dramaga yang menjadi titik simpul kemacetan untuk di Bogor Barat. Betul. Nah tentunya memang dalam kondisi anggaran kita di tahun 2022-2023 ini dukungan anggaran pemerintah pusat juga sangat diperlukan karena nggak mungkin sendiri ya Pak Yayat berbicara dengan 7 wilayah ini nggak mungkin sendiri. Misalkan begini, berbicara kemacetan wilayah Dramaga mungkin nggak oleh kita? Tidak mungkin karena memang ternyata kita hanya bisa membangun kewenangan jalan kabupaten. Jadi kita membangun jalan di Dramaga tahap 2 yang menghubungkan dari Dramaga yang memang section 1 ini kemudian nanti ke section 2. Nah, ini apakah kajiannya akan nanti keluar Dramaga dekat Dramaga Tower atau nanti di Cikampek? Nah, kalau udah ngomong itu kan enak. Nanti Pak Yayat ngajak temannya Mas Arif Satria ngomong ke pusat. Ya kan? Itu Dramaga tuh. Sudah ngomong, sudah diobrolkan. Kita itu sudah berkoordinasi dengan IPB. IPB itu kan Universitas Nasional dan juga punya kegiatan internasionalnya juga. Betul. Punya namanya University Town. Jadi membangun kota universitas. Tapi sayang kan, sebagus apapun pusat kegiatan, kalau tidak didukung dengan jaringan pelayanan yang maksimal, kemegahan itu nggak akan punya arti tetap apa-apa. Aja aksesibilitas itu tetap jadi yang pertama. Aksesibilitas, konektivitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Gitu. Soal tadi gimana? Terminal tipe A plus flyover. Itu solusi yang sudah tepat atau enggak? Kan gitu? Ya begini, kita kan juga harus melihat misalnya Ciawi. Ciawi itu kan koridor A-nya sama koridor B. Itu A itu wilayahnya kabupaten, ya, yang kirinya kota. Otomatis itu ada sinergi. Nah misalnya contoh kemarin, sebetulnya kabupaten juga punya niat untuk membuat terminal. Tapi di kota juga ternyata existing ada area lahan menjadi terminal bayangan. Dan sudah ada areal lebih kurang 2,1 hektar sudah sebetulnya diplot untuk menjadi semacam ini ya. Jadi kesepakatan kelihatannya memang mengarah ke kota ya. Dan di situ diharapkan bisa menjadi integrasi. Sekarang kan itu menjadi daerah tak bertuan. Ya kan Ciawi itu. Jadi otomatis angkutan-angkutan diharapkan bisa masuk dan bisa ditata ulang. Nah itu kan terus terang saja kan, kalau sepakat kota kabupaten nggak punya uang, kata orang Padang bilang PT ya, no PT no activity, no PT no motivasi, no prestasi, lama-lama no PT, lama-lama mati. Ya kan, matilah ide-ide kita kan, matilah gagasan kita. Jadi di sini bagaimanapun ini harus diangkat. Jadi otomatis karena di Jabodetabek itu sudah ada
BPTJ, kita serahkan mandatnya. Karena banyak juga program-program BPTJ itu untuk membantu Kabupaten Bogor. Oke, gimana Gus soal itu? Ya, Kota, pertama- kabupaten, kata Pak Yayat sepertinya kota akan bangun yang koridor B ya? Ya. Jadi kalau tidak salah minggu lalu kita ada Ya, pertemuan di pertemuan. Kementerian Perhubungan, Kementerian gitu, Perhubungan. kaitan dengan penataan wilayah Ciawi ini. Jadi yang dilakukan ataupun sebetulnya Bupati sudah mengatakan kami siapkan tempat di belakang pasar itu ada sekitar 9.000 tanah. Tapi ternyata kalau dihitung dengan itu ini akan menambah titik kemacetan baru analisanya di Oke, FS-nya baik. gitu. Sehingga memang kemarin bagaimana terminal bayangan itu di kawasan wilayah kota gitu, Iya. supaya memang tadi itu tidak lagi membuat kemacetan baru. Jangan sampai nanti membangun terminal tipe A atau tipe B pun itu menjadi titik kemacetan atau simpul kemacetan. Jadi sekarang ini kan ke kawasan depan pasar itu akan ditata. Oke. Nah, jadi supaya memang tidak ada lagi kendaraan yang bermangkal di situ. Nah, ini Oke. juga menjadi salah satu upaya sebetulnya untuk mengatasi kemacetan. Nah, masalah flyover sebetulnya ini FS tahun 2016 ya, Pak Yayat ya, 2016. Jadi sudah ada DED-nya sebetulnya. Jadi hanya memang permasalahan tadi itu, apakah mungkin ini di wilayah kota ada lahan yang perlu dibebaskan, kemudian di kabupaten juga ada lahan yang perlu dibebaskan. Nah, kemarin karena ini tahun berjalan kemungkinan didorong dari pemerintah pusat untuk kaitan dengan kebutuhan lahan gitu. Karena memang ada lahan yang dibutuhkan untuk pembebasan flyover ini. Jadi kaitan dengan flyover dan juga terminal bayangan ini sudah juga atensi dari pusat melalui BPTJ gitu ya Pak Yayat ya. Jadi kaitan dengan tahap awal memang penataan menambah estetika ini juga sudah dilakukan. Target dari Jasa Marga itu bulan April sudah selesai. Kawasan penataan estetikanya. Jadi exit tol April ini? April ini. Oke. April ini sudah selesai. Jadi kalau melihat dari timeline-nya Jasa Marga itu akan dibangun kiri kanan yang sekarang sudah dibongkar itu akan dibangun taman. Termasuk juga di situ akan dibangun karena kita menyambut G20 akan G20. dibangun untuk tiang bendera untuk negara-negara peserta G20. Nah, ini diselesaikan ditargetkan di tahun 2022 bulan April ini. Oke. Jadi sebetulnya tadi itu kita ini adalah keberuntungan gitu ya, blessing in disguise. In disguise ya? Itu Mas Mul. Jadi sebetulnya tadi itu. Jadi pemerintah daerah prinsipnya ingin menata kawasan situ, kemudian kota juga ternyata sama. Kemudian kemarin juga kebetulan pertemuan di Kementerian Perhubungan dengan pemerintahan kota. Jadi Pemkot juga hadir gitu. Jadi dua daerah itu bertemu, kemudian juga dengan teman-teman Kemenhub dan itu sudah sepakat gitu. Jadi kaitan dengan terminal di mana? Apakah di kabupaten, di kota? Bupati mengatakan kalau memang ini menambah kemacetan baru, silakan mendingan di kawasan kota. Ya, betul. Gitu Pak Yayat, lebih baik kota ya? Ya, hasil perhitungan dari konteks ketersediaan lahan. Memang kalau bagi pemerintah Kota Bogor, kalau itu menjadi terminal tipe A, tipe E ini harus pusat. Oke, iya betul. Dia betul. bisa mengurangi beban Baranang Siang. Betul. Jadi Baranang Siang ini nggak selesai-selesai kan. Jadi kalau misalnya sebagian beban diurus di sana, dan yang menarik ini kalau di Ciawi itu terminal yang bisa melayani 4 wilayah. Sukabumi, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur. Oke. Dan itu iya. simpul yang menarik. Dan Betul. kemudian mungkin angkutan dari kabupaten bisa di situ semua. Oke. Tidak perlu masuk ke kota. Betul. Yang dari kota, dari Baranang Siang sudah ada bis kita yang bisa membantu untuk mereka shuttle ya, Betul. pulang balik dan sebagainya. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana nanti pemerintah kota merevisi rencana tata ruang atau memperdalamnya di RDTR-nya. Dan yang kedua dari aspek ketersediaan lahan pun memang di kota kelihatannya sudah lebih siap. Lebih siap. Dan oke. ada memang terminal bayangan yang sudah eksis lah. Betul. Nah, jadi otomatis memang kelihatannya kalau di situ keluar bisa langsung ke tol. Oke. Gitu. Artinya bahwa kita nggak bisa nunggu lagi nih ya. Perlu ada penataan ulang kawasan. Iya, kita ini udah levelnya udah kayak Krisdayanti. Apalagi tuh? Apalagi tuh? Menghitung hari. Oh gitu. Maka saya hampir mau tanya tadi itu Krisdayanti waktu sama siapa? Sama anak apa Raulemos? Iya. Ada menghitung hari kan udah Senin saja. Kita ini sebetulnya malu. Ya. Kalau setiap hari Sabtu dan Minggu itu stigma puncak tuh stigma negatif. Ya, betul. Jadi terus terang aja nggak nyaman. Betul. Kita Tapi anehnya nggak nyaman aja orang datang loh. datang. Hebat kan? Ya karena mungkin bagi beberapa orang saya mengatakan
penduduk Jabodetabek ini ya terus terang aja mengatakan kita akan menjadi metropolitan, megapolitan terbesar nomor 1. Betul. Ada mungkin mengalahkan metro Tokyo. Metropolitan Tokyo. Metropolitan Tokyo itu 32 juta 30. Kita tahun 2025 diperkirakan menjadi nomor 1. Pertanyaannya, dari 34 atau 35 juta orang yang ada di sini, kemana wisatanya? Puncak dong. Bogor ini kaya. Betul. Saya bukan apa-apa. Betul. Mungkin waktu Allah itu menciptakan Bogor itu sedang sambil tersenyum. Senyum. Kata Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya. Artinya apa? Ya ini kan ada psikolog Belanda itu dulu siapa yang nulis di Kompas tuh. Satu hal yang menarik adalah Bogor tuh kaya dengan wisata. Sebetulnya kalau misalnya nanti jalan ke arah Bogor Barat bisa dibangun tolnya, kemudian ke arah Bogor Timur. Artinya perlu ada namanya redistribusi fungsi. Betul. Bahkan, mohon maaf ya, hari Senin kemarin saya mengirimkan tulisan editorial khusus dari media terbesar di Indonesia, media cetak. Anda udah tahu lah. Ya, betul. Dia sampai menulis perlu dibangun puncak-puncak baru. Artinya apa? Dia membayangkan bisa nggak orang ke Pangandaran dalam waktu cepat, katanya. Masih lama. Memang ada rencana tol yang akan dibuat ya kan ke arah sana atau ke wilayah-wilayah lain. Sekarang ini bukan apa-apa, puncak itu dari Jakarta itu nggak sampai 30 menit, 45 menit udah sampai di ujungnya ya. Tinggal perjuangan ke atasnya saja. Betul. Ya, jadi buat mereka yang memang motoris atau geng-geng motor itu kan iya kan itu kebahagiaan tersendiri dan apalagi bukan apa-apa ya, di balik kemacetan pun bisa update status, bisa buat TikTok, di Instastory, di Reels ya. Wah itu lagi di puncak nih. Puncak. Ya. Padahal yang nggak tahu 17 jam tuh lagi di puncak nih kan gitu. Jadi baik, artinya bahwa memang penataan harga mati. Getaran sudah sampai ke pusat, jangan diam aja atau jangan pura-pura mati juga pusat, karena harus bantu 5,4 triliun bukan anggaran kecil. Gus mungkin diberi tugas oleh anggotanya sendiri ya, suruh menghitung kuantifikasi yang terjadi kerugian akibat kemacetan, Gus. Iya, menurut saya jangan saya ngitung. Iya nggak apa-apa. Jangan, nanti biarkan Gus aja. Iya makanya Gus yang hitung, anggotanya disuruh menghitung. Jangan. Harus diselesaikan dulu adat istiadatnya. Baik. Saya hanya menyelesaikan adat istiadatnya dulu, harus diselesaikan, baru kita menghitung. Baik, terima kasih banyak Pak Yayat, Gus Udin. Mudah-mudahan ini diskusi kita tuh membangun spirit kita, karena kadang-kadang gini, masyarakat juga harus teriak sebenarnya. Jangan stakeholdernya aja, kita juga harus teriak. Gerakan-gerakan moral harus dilakukan. Hati-hati loh, karena pusat juga harus bergantung sama kita. Kan kita, pusat juga harus bantu kita secara real, secara nyata. Karena mau nggak mau, kalau nggak bisa. Jadi saya sebetulnya gini, sangat prihatin dengan saudara-saudara yang ada di puncak. Mereka itu sedang menunggu hari merdeka. Merdeka dari kemacetan. Bagaimana hari Sabtu Minggu pun mereka happy gitu kan. Untung saya bukan yang sono. Kalau enggak isunya jadi Bogoraya. Oke. Baik, terima kasih Gus Udin. Terima kasih Pak Yahya. Terima kasih juga pendengar dan penonton kami di YouTube dan juga di IG Live gitu, Instagram Live yang sudah mendengarkan. Nanti Anda bisa dengarkan lagi, ini kami akan putarkan lagi hari Selasa depan. Jadi Anda bisa dengarkan ini berulang-ulang karena memang di podcast juga ada nanti. Jadi bisa Anda dengarkan juga di Spotify, follow Spotify kami di RRI Bogor untuk Anda mendengarkan talkshow audio untuk edisi kali. Akhirnya saya Maulana Esnarto, langsung dari Warkop Villa Kuda di kawasan Ciawi Bogor, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tri Prasetya RRI
Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa